Umar pernah datang ke rumah Rasulullah. Begitu datang lihat Rasulullah lagi tidur, tidurnya di bawah tikar butut, ya, bantalnya itu pelepah kurma yang keras. Nangis Rasulullah. Umar nangis melihat Rasulullah seperti itu tidurnya. Karena nangisnya agak kencang, Rasulullah terbangun. Ditanya sama Rasulullah, "Kenapa Umar kamu menangis?" "Ya Rasulullah, itu Raja Kisra Persia, itu tidurnya, ya, tahtanya berlapiskan emas, singgasananya. Tidurnya di spray yang terbuat dari sutra. Enak bener gitu kan. Engkau seorang nabi kekasih Allah, kenapa kayak begini hidupnya?" gitu. Nah, Rasulullah mendengar itu tersenyum. "Ya Umar, sesungguhnya dunia ini bagi seorang yang beriman, yang yakin akan janji Allah, yang orientasinya akhirat, ya, adalah tempat persinggahan aja. Karena hidup kita sebenarnya itu nanti di akhirat. Dunia itu hanya mencari bekal. Karena itu sederhanakanlah bebannya gitu. Jangan terlalu sibuk dengan urusan perjalanan. Karena kita itu sedang dalam perjalanan sebenarnya. Diringkas-ringkasin. Dan istilahnya adalah sederhanakan hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Barat itu lagi ngetren nih teori konsepnya hidup Rasulullah. Yang kita butuhkan sesungguhnya, all you need is less, adalah mengurangi hidup sederhana maksudnya. Apa saja yang harus kita kurangi? Ada 5 poin yang harus kita kurangi. Yang pertama, kurangi ambisi dunia kita. Bapak Ibu walaupun rajin ikut kajian, sering diruqyah, kalau ambisi dunianya begitu kuat, itu akan masalah. Nanti saya detailkan ya. Jadi yang pertama, kurangi ambisi dunia. Yang kedua, kurangi kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, kurangi hal yang membuat stres. Yang keempat, kurangi makan, khususnya junk food. Yang kelima, kurangi lagui, aktivitas yang tidak perlu. Ini yang harus kita kurangi. Oke, kita masuk satu persatu ya. Yang pertama, kurangi ambisi dunia. Jadi hidup itu jangan berlebihan. Ya, nafsu itu disetting sama Allah, tidak akan merasa puas. Di dunia ini kata Allah, kullu man alaina fan. Semua yang ada di dunia itu fana. Bapak Ibu, kita pengen nih, lagi puasa, haus, lapar, pengen nanti kalau buka puasa, pokoknya pengen makan apa? Pengen makan bakso yang enak gitu. Begitu beduk makan bakso, ya, sholat makan bakso, mangkok pertama enak nggak? Enak. Ibu-ibu puasa, ya, bapak-bapak puasa dikasih sama istrinya buka puasanya karena pengen makan bakso, dikasih masuk. Ya, mangkok pertama enak, mangkok kedua Pak dikasih lagi karena istrinya baik, masih enak sama rasanya? Enggak. Mangkok ketiga udah biasa aja gitu. Itulah dunia, sesuatu yang dikejar, ya, begitu kita dapatkan biasa aja. Karena kata Rasulullah begini nih, ini terkait psikologis kita ya, nafsu. Kita tuh kalau dikasih sebatang emas, pingin emas batang yang kedua. Dikasih satu kotak, satu peti emas, pengen peti emas yang kedua. Begitulah nafsu. Kapan berhenti? Nanti kalau kita sudah mati, masuk ke liang kubur, baru itu berhenti. Jadi kalau kita ambisinya dunia, siap-siap aja kecewa. Maka untuk mengurangi ambisi dunia apa? Fokus ibadah. Fokusnya berkontribusi. Sibuk kita mencari bekal akhirat kita. Jadi perbanyak amal, itu yang harus kita lakukan, bukan kita mikirin terus ambisi dunia kita. Karena kalau mikirnya ini, itu nggak akan ada habisnya. Tiba-tiba udah tua, padahal belum tentu tercapai. Bapak Ibu, nih, kesalahan mindset orang dengan ambisi dunia ini adalah begini. Ketika ada orang soleh, dia rajin ibadah, dia dermawan, dia orangnya baik hati, suka menolong, itu bisa ditiru gak Bapak Ibu? Bisa ditiru nggak? Bisa. Kalau kita memang mau, ya, kalau kita yakin janji Allah, itu bisa ditiru. Tapi kalau ada orang kaya, ya, kayak siapa aja nih yang kaya di dunia ini? Anggap aja dulu artis Michael Jackson tuh. Kita pengen jalan-jalan kebun binatang, dia punya kebun binatang. Kita pengen main ke dunia fantasi, dia di rumahnya punya dupan. Keren banget kan hidupnya tuh kan? Ya. Kita, ya, terkait kekayaan nggak bisa niru. Tetapi ironinya, hati ini pengennya, jiwa ini pengennya niru orang kaya. Kekayaannya yang pengen kita tiru, bukan akhlaknya, kebaikannya gitu. Padahal yang kita butuhkan dalam hidup ini apa? Bekal itu apa? Ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Jadi ironi, sesuatu yang kita nggak bisa tiru karena itu takdir Allah, ya, Allah yang punya kuasa menentukan. Kita pengen seperti itu.
Akhirnya ambisi dunianya kuat terus. Ya. Jadi kurangi itu. Dan ridolah dengan takdir Allah. Jadi merasa cukup. Ya. Apapun capaian kita ridho gitu. Jadi cari harta apa secukupnya sesuai kebutuhan kita. Ya, Ustadz gimana nih? Anak saya 3, kalau naik motor kan nggak bisa. Padahal istri saya harus nganterin anak saya sekolah gitu kan? Ya, seringkali ngeluh gitu. Ya udah minta sama Allah. Minta ya Allah. Ini kalau punya mobil enak nih, saya butuh. Minta aja, doa aja. Boleh gak doa begitu? Boleh. Tapi tidak membuat kita menjadi terobsesi dunia sehingga akhirnya kita keruh jiwanya. Ya. Dan kita rutin evaluasi ini. Tadi orang yang obsesi dunianya kuat, penggerak utama dari aktivitasnya adalah nafsunya. Jadi selalu tanya dari setiap aktivitas kita, ini kita mau ke sini, mau melakukan ini sebenarnya karena apa nih? Ya. Itu yang pertama, kurangi ambisi dunia kita. Ya. Yang kedua, kurangi kekhawatiran, kecemasan. Bapak Ibu, ya, hati-hati nih. Kenapa sih kita cemas? Yang pertama, karena kita belum paham dan yakin dengan aturan kehidupan terkait takdir dan ujian, bahwa hidup ini ya tidak kebetulan, sudah Allah takdirkan. Bahkan kata Rasulullah, apapun yang akan terjadi sama diri kita sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Tidak ada yang kebetulan. Makanya kata Rasulullah, jangan sombong, jangan bangga diri kalau dikasih kelebihan, jangan sedih kalau dikasih ujian yang gak enak ya. Jadi gak ada yang kebetulan dalam hidup ini, memahami takdir itu. Dan memahami ujian itu, bahwa hidup ini tidak ada bahwa kita pasti diuji. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak diuji, siapapun dia pasti diuji. Karena ujian itu cara Allah menyeleksi. Karena hadiahnya yang Allah akan berikan dari ujian itu adalah besar, yaitu apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi apapun ujian kita diminta untuk ridho. Nah, orang yang tidak paham takdir dan ujian akan cemas. Gimana nih nanti? Aduh. Jadi adu-aduhan terus gitu, was-was terus gitu. Ya, cemas. Yang kedua, kenapa seorang cemas? Karena ada dosa yang belum diistighfari, dia belum taubat. Tadi yang saya katakan ya, kita akan terus sempit hatinya kalau kita punya dosa yang belum diistighfari. Di dunia aja sudah dihukum karena ancaman Allah apa? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatun donka. Akan dibikin sempit hatinya kalau kita punya dosa dan tidak kita istighfari. Yang berikutnya, overthinking, berpikir berlebihan. Ini kebanyakan, mohon maaf ya, emak-emak. Ya, berpikir yang tidak perlu, apa aja dipikirin gitu. Terus ini kalau ada laki-laki seperti ini, ya banyak overthinkingnya, itu jangan-jangan ada jin perempuan di tubuh bapak. Ya. Berpikir yang tidak tepat, hoax dipikirin, ya. Ini makanya hati-hati Bu, kalau pengen jangan overthinking, jangan sering-sering main sosmed, scroll terus aja. Akhirnya banyak ininya, orang lagi mikirin apa tiba-tiba mikirin ada begini, ada begitu, padahal kita lagi fokus yang lain gitu. Jadi confused, hilang fokus kita. Terus berpikir terlalu banyak, apa aja dipikirin gitu ya. Nah, yang berikutnya kenapa kita cemas? Karena was-was syaitan, gangguan jin. Jadi kita Pak diuji Pak sama Allah, bahwa kata Allah di surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari was-was yang dibisikkan oleh khannas. Khannas itu jin keturunan anak biologisnya iblis. Dia ada yang akan terus bekerja di tubuh kita untuk ngasih was-was. Nah, supaya was-wasnya efektif, dia masukkan jin-jin yang bukan keturunan iblis, jin nasab dari leluhur kita, jin kasab ya, jin-jin lain dimasukkan ke tubuh kita supaya apa? Jadi makin was-was kita. Ya, makin cemas. Tadi yang saya bilang, Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu berjuang keras, sering ikut kajian, tapi kalau di tubuhnya takdir Allah ada jin nasab, maka susah untuk memahami ini. Susah untuk nggak marah, susah. Makanya yang kedua itu harus dilakukan apa? Keluarin setannya, jinnya keluarin gitu. Ya, jadi orang bisa cemas kalau ada jinnya. Nah, saya mau jelasin ini nih, terkait tentang cemas ini. Bapak Ibu, di dunia ini ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Apa saja yang bisa kita kendalikan nih? Pikiran kita, bisa nggak kita kendalikan? Hari ini ada di sini tapi mikirinnya lagi di mana gitu, bisa nggak? Bisa. Opini kita bisa. Ya, terus apa yang lagi yang bisa kita kendalikan? Sikap dan tindakan kita. Bapak Ibu hari ini mau senyum, mau badannya tegak gitu, merhatiin, atau duduknya malas-malesan gitu,
Bisa. Suka-suka Bapak Ibu. Keinginan kita bisa gak kita kendalikan? Bisa. Niat dan tujuan, bisa banget ini, ya. Kita punya niatnya apa, walaupun lagi ngerjain apa, niatnya beda, bisa kita itu. Nah, tapi ingat, semua itu pikiran, sikap, keinginan, niat harus karena Allah, harus ikhlas dan positif supaya kita jadi positif. Nah, ujiannya kita seringnya begini nih, bagi yang suka galau nih. Nih kebanyakan tadi saya bilang apa, emak-emak yang nggak bisa kita kendalikan itu yang kita pikirin. Apa yang nggak bisa kita kendalikan? Pikiran tetangga kita, pikiran teman kita, opini mereka, tindakan mereka. Mereka mau gaya apa aja, suka-suka mereka. Kita seringkali buka-buka sosmed ngeliat gaya orang, sombong amat nih orang. Kita pikirin gaya orang. Udah akhirnya apa? Stres. Ya. Terus popularitas kita nggak bisa kita kendalikan ini. Ya. Terus kesehatan dan kekayaan kita nggak bisa kita kendalikan. Ini semua given ya, pemberian Allah. Kondisi saat kita lahir, kita jadi anak siapa, sukunya apa, wajahnya seperti apa, itu pemberian Allah. Nggak bisa kita kendalikan. Terus termasuk peristiwa alam, hujan, ya, banjir, terus apalagi bencana alam lainnya. Itu nggak bisa kita kendalikan. Jadi jangan ngeluh dengan itu. Yang kita butuhkan apa? Fokuslah kepada yang bisa kita kendalikan. Nah, terkait yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya diminta oleh Allah ridho, nerima aja udah. Kayak orang Jepang tuh, gempanya kalau kita ya jarang-jarang, alhamdulillah ya, ini nikmat dari Allah ya negeri kita ini. Tetapi Jepang itu kan rutin bisa seminggu sekali. Tapi karena mereka ridho, akhirnya mereka bisa membangun itu rumah yang bisa tahan gempa segala macam. Nah, itulah yang Allah mau. Kita ahsanu amala, ya, kita ridho, terus ikhtiar yang positif gitu. Ya. Nah, bagaimana kita ya bisa? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa saya menyampaikan ini? Karena ternyata kualitas hidup kita itu dikontrol, bisa kita kontrol dengan pikiran kita. Ini kualitas ya. Rasa nyesek apa enggak, sempit apa enggak, bahagia apa enggak, itu dikontrol sama pikiran kita. Nah, apa yang mengontrol kualitas hidup kita? Yang mengontrol kualitas hidup kita adalah arti atau makna yang kita berikan terhadap hal-hal yang kita lakukan, terhadap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tadi berpikir lagi jalan terselandung, berdarah. Aduh, terus kita kalau pikirnya negatif, siapa nih kurang ajar yang naruh batu di sini segala macam lah kita itu. Tetapi bisa gak kita memberikan arti? Alhamdulillah, ini dosa saya gugur lagi nih. Gitu. Itu kan tergantung kitanya, dan itu arti atau makna itu tergantung keyakinan, pemahaman, referensi hidup dan pertanyaan yang ada dalam diri kita. Gitu. Nah, arti makna itu membentuk pola emosi kita. Jadi emosi itu tergantung sebenarnya mindset kita. Kita mau artiin apa nih? Ujian yang Allah berikan sama kita hari ini kita mau artikan apa, negatif apa positif, dan itu berdampak kepada apa, emosi, tindakan dan hasil. Jadi penting bagi kita ya senantiasa positif, husnudzon, dan memberikan arti yang terbaik, memberikan arti atau makna yang terbaik. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita memberikan arti atau makna supaya hati kita bahagia terus, apapun capaiannya, apapun takdirnya. Caranya adalah begini. Apa yang bisa kita syukuri dari kejadian ini, dari peristiwa ini, dari kondisi ini? Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang bisa kita lakukan sehingga kondisi kita bisa lebih baik lagi? Jadi lebih baik, orang lain jadi lebih baik, lebih manfaat dan ridho Allah. Karena setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya. Jadi kurangi apa tadi? Kurangi kekhawatiran kita. Ya, kita hanya Allah meminta kita untuk senantiasa husnudzon, ya, jangan pernah suudzon dengan Allah. Gitu. Selanjutnya, kurangi yang membuat stres. Nah, ini panjang nih, ya. Jadi ya, kalau ada hari ini sakit kepala nggak sembuh-sembuh, ya, rehel suka pegel-pegel, gitu, bawaannya marah-marah melulu, jangan-jangan lagi stres. Gitu. Yang pertama nih, ya, bagaimana kita mengurangi stres? Tidak ghil. Ghil itu nggak suka dengan orang beriman. Kok dia yang jadi? Kok bukan saya? Itu ada hati-hati tuh, ada unsur ghil gitu.
Ya, terus jangan sampai kita ngiri. Ya. Hasad. Nah, iri ini biasanya sama yang sejenis. Ustadz sama ustadz, guru sama guru, artis sama artis, pedagang sama pedagang. Jarang yang cross. Ustadz sama pedagang jarang. Kecuali ustadznya pedagang gitu. Artis sama ustadz enggak cross. Biasanya yang sejenis, ya. Yang iri. Makanya hati-hati, kita ada gak rasa ini? Kalau ada rasa ini, siap-siap aja stres. Ini biasanya terjadi karena belum paham aturan kehidupan. Bahwa di atas langit ada langit. Orang yang hasad itu kan pengennya apa? Gua aja yang terbaik. Semua kalah gitu. Hati-hati kalau ada rasa itu ya. Yang kita harus pikirkan adalah dengan potensi kita, bisa jadi gak bekal akhirat kita? Bisa gak kita dengan potensi kita berkontribusi buat orang lain, memberi kebermanfaatan? Itu yang harus jadi fokus kita ya. Karena kita butuh bekal untuk akhirat. Karena akhirat itu mahal harganya, harus dibayar dengan keikhlasan dan perjuangan. Yang kedua, tidak mudah kecewa. Selalu positive thinking dengan apapun yang terjadi. Maka insya Allah ini akan mengurangi stres kita ya. Jadi kalau kita gampang kecewa, stres terus kita. Karena sekali lagi, hidup ini bukan kita pengendalinya, Allah pengendalinya. Terus tidak mudah marah. Semalam kan 8 pertanyaan itu, coba cek kita sama pasangan kita Pak, Bu. Mudah marah nggak kita? Orang mudah marah udah pasti gampang stres. Terus tidak menyimpan dendam dan kesedihan. Sudah paham ya ini ya? Hati-hati dengan dendam ya. Hati-hati dengan kesedihan yang kita simpan. Terus perbaiki hubungan di antara kita. Jadi Bu, kalau hari ini Pak, ada tetangga kita yang sudah 3 lebaran nggak tegor-tegoran, nanti sore nih datengin, bawain duren. Ya, udah selesai urusan kita. Karena kalau nggak selesai nanti berlanjut ke akhirat. Pernah dengar kisah dari Rasulullah saat turun surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Jadi kata Allah, bertakwalah kepadaku, kata Allah, ya bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Saat ayat ini turun, Rasulullah melihat kondisi persidangan di akhirat antara si A dan si B. Si A menuntut si B. Kenapa si A menuntut si B? Karena si B menjolimi dia waktu di dunia. Si B berbuat penjoliman, maka si B harus bayar di akhirat. Jadi kalau kita bikin kejoliman nggak selesai di dunia, ya berantem nggak selesai, nanti berlanjut ke akhirat. Nah si A kan nuntut si B. Kata Allah, udah serahkan pahala si B ke si A. Kata malaikat, pahalanya udah habis karena nih orang tekor, banyak kejoliman ya. Kalau gitu pindahkan dosa si B kepada si A. Jadi misalnya dosa yang nuntut ini dipindahkan kepada yang dituntut, yang melakukan kejoliman. Tapi sebelum itu kata Allah, lihat dulu ke atas. Ternyata mereka melihat apa? Istana ya berlapis emas. Mereka bilang begini berdua ini, si A dan si B. Ya Allah, itu punya nabi siapa? Keren amat surganya gitu. Itu bukan punya seorang nabi kata Allah, tapi punya orang biasa seperti kamu. Apa amalannya? Kamu juga bisa. Apa ya Rasulullah? Ya Allah, kata Allah, maafkan kesalahan ya saudaramu ini. Jadi memaafkan kesalahan orang, hadiahnya apa Bu? Pak? Istana mewah berlapis emas. Terbuat dari emas istananya. Ini bayangin kalau masjid ini terbuat dari emas, atau Istiqlal ya. Istiqlal, masjid Istiqlal yang besar itu terbuat dari emas, kira-kira berapa juta triliun Pak? Bu, saya sering kali kasih logika sama ke pasien saya, kalau yang menyimpan dendam sama ipar, dendam sama mertua. Saya bilang gini, kalau iparnya datang ngasih duit 1 miliar, dimaafin nggak? Halo, dimaafin Pak? Bawa duit 1 miliar Pak, dimaafin banget katanya. Allah janjinya apa kalau kita mau maafin orang? Orangnya nggak minta maaf, tapi kita maafin. Janji Allah apa buat hadiah buat kita? Jutaan triliun. Kekal selamanya di akhirat. Gara-gara kita nggak yakin sama janji Allah, kita simpan itu terus dendam. Marah terus sama tetangga kita yang ngeselin. Habis dia begini, habis dia begitu gitu kan. Lalu gitu kan kita membela gitu. Ya. Padahal kalau kita buang ini dendam, kita sehat, ya, jinnya bisa dikeluarin, ya. Hidup kita bahagia dunia akhirat. Ya. Jadi perbaiki hubungan di antara kita. Ya. Terus ramah dan jadi pendengar yang baik. Nah begini nih, bapak-bapak keren nih. Wah,
judulnya nongkrong bareng makan di mana di kafe, atau ibu-ibu nih biasanya ya pulang ngaji nongkrong di kafe gitu. Bagus itu silaturahmi, makan enak, tetapi gara-gara kita egonya gede, kita pengennya kita aja yang didengar. Orang yang begitu asik gak, Bu? Ada orang pengen ceritanya dia terus yang cerita, asik gak? Enggak. Maka pasti akan ada orang yang kritisi dia. Kita gara-gara urusan sepele begini ya, harusnya kan kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu kita jadi orang ramah, pendengar yang baik. Karena kalau kita egonya gede pasti ada yang ngeritik. Kita nggak terima, akhirnya stres gitu. Jadi kalau kita nggak mau stres, udah jadi aja orang yang ramah, pendengar yang baik. Iya, karena nggak penting pembicaraan saat itu. Ya. Oke, selanjutnya hindari orang yang negatif, yang toksit. Apa ya orang yang toksit? Yang kalau ketemu kita ngomongin orang melulu. Yang kalau ketemu kita bawaannya pengennya komplain melulu. Ya, kalau ketemu kita pengennya ngomongin negatif terus. Nah, hindari orang-orang seperti ini karena bikin kesel, bikin sempit kita. Hindari. Ya. Lalu gimana kalau itu mertua kita? Sering-sering bawain duren. Nanti berubah dia. Sering-sering kasih hadiah, ya. Karena kata Allah mengatasi orang yang seperti itu, wala tastawil hasanatu wala sayyi. Ini surat Fusilat. Saya lupa ayat 35 apa 36 itu. Tidak sama kebaikan dan keburukan, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau kita punya tetangga yang ngeselin, ya, mertua yang galak, kita kasih hadiah terus, nanti dia akan berubah. Kata Allah, fa izalaji bainaka wa bainahu adawatun ka'ana walin amin. Nanti tiba-tiba yang ngeselin itu, tetangga yang ngeselin itu berubah jadi teman yang akrab. Jadi seolah-olah seperti teman yang akrab. Rasulullah pernah, ya, ada orang di Mekah yang benci banget sama Rasulullah. Ya, ini orang kafir padahal. Tapi Rasulullah gimana caranya supaya orang itu senang? Dikasih 100 unta. Udah dikasih 100 unta, berubah tuh dikit, tapi Rasulullah bilang nih kayaknya masih ada keselnya. Sama Rasulullah dikasih lagi 100 unta. Senang dia. Tapi masih kurang. Dikasih lagi sama Rasulullah 100 unta. Jadi 300 unta. Lalu dia bilang begini, Rasulullah Muhammad ini orang paling baik di dunia ini. Jadi caranya sederhana ya. Kalau kita pengen orang itu semua baik sama kita, kasih aja kebaikan sama semua orang. Dan kebaikan itu niatin karena Allah. Itu jadi sedekah buat kita. Jadi bekal akhirat kita. Di dunianya orang senang sama kita, di akhirat dapat pahala. Gitu. Enak gak hidup begitu? Insya Allah nggak stres. Jadi kalau ada tetangga yang ngeselin, jangan dilawan, muntang-muntang kita hebat. Nah, repot kalau kita ada jin buto ijonya, ada gondorowonya di tubuh kita. Itu bawaannya tetangga kayak gitu diladenin terus sama kita. Makin sempit aja hati kita, sedih terus bawaannya. Akhirnya ibu-ibu walaupun dibeliin suaminya bedak yang mahal, ya udah kelihatannya tua aja terus. Karena kesel terus sama tetangga. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya syukuri nikmati hidup ini, Pak Bu. Nih kalau ada di sini yang sering berantem suami istri, itu kasihan banget. Dia pikir hidup selamanya kali. Jadi baik-baiknya sama istrinya, sama suaminya nanti aja deh kalau udah tua, ya kalau masih hidup. Jadi sekarang ini nih baik-baik aja Pak sama istri. Istri minta apa udah turutin aja. Bu, suami minta apa turutin aja, baik-baik aja. Sering-sering jalan bareng berdua. Bayangin dulu masa-masa kita ya baru nikah. Kan itu kan seneng banget gitu. Ya, jadi nikmati hidup ini Pak, nikmati punya istri. Banyak orang sedih Pak, nggak punya istri. Juga ibu-ibu jangan galak-galak sama suami. Banyak orang nggak punya suami sedih. Jadi mumpung masih punya suami, syukuri. Mumpung masih punya istri Pak, nikmati. Jadi bikin suasana udah damai. Nanti pulang dari sini jalan bareng ke mall atau ke kafe, ya. Dua-duaan aja. Udah bikin kesepakatan. Mulai hari ini kita kerjasama biar bisa masuk surga bareng. Ya. Jadi bawaannya seneng aja gitu sama pasangan kita. Ya. Halo? Ya, bisa dipahami ya. Jadi syukuri nikmati hidup ini. Ya. Karena ada jutaan saudara kita di kuburan lagi nangis-nangis berdoa sama Allah. Minta apa? Robirjiun. Ya Allah tolong hidupkan saya lagi. Mau ngapain? Mau berdamai sama pasangannya. Mau beramal soleh katanya. Kata Allah telat. Kemarin ngapain aja waktu masih hidup? Gitu. Kalau udah mati Pak, harapan orang yang mati itu biar bisa hidup lagi supaya bisa beramal soleh. Anggap aja semalam kita udah mati, dihidupin lagi hari ini. Jadi ngelihat istri itu bawaannya seneng aja gitu Pak. Ngelihat suami bawaannya seneng aja. Ngelihat anak kita, ini amanah, ini ladang amal semuanya. Ngelihat tetangga juga gitu.
Ya, semua adalah friend, semua adalah objek dakwah kita, semua adalah bekal. Ya, jadi nggak bawaannya nggak bete terus gitu. Nikmati, ya, syukuri semua yang ada. Insya Allah kita akan berkurang tuh stresnya. Terus aktif bergerak, olahraga, rihlah. Ya. Yang ke-10 tidak menunda pekerjaan. Jadi salah satu cara yang paling membuat orang stres adalah waktunya sebulan tugasnya. 3 hari menjelang hari H baru dikerjain. Dijamin stres. Ya. Yang ke-11 rapi dalam tata kelola, tidak sembarangan. Betapa sering kan bapak-bapak marah-marah gara-gara apa? Nyari kunci mobil nggak ketemu-temu. Karena sembarangan naruhnya, akhirnya stres. Nah, kurangi stres itu dengan apa? Dengan rapi dalam tata kelola. Oke, berikutnya kurangi makan. Nah, ini berat nih. Bu, Pak, saya bikin survei. Orang-orang yang jinnya kuat, jinnya masih banyak di tubuhnya, itu berat buat puasa sunnah. Jadi kalau hari ini kita berat puasa sunnah, jangan-jangan itu jin luar biasa banyaknya di tubuh kita, atau dia kuat. Salah satu cara efektif melemahkan setan dari golongan jin di tubuh kita adalah puasa. Ya. Ini level takwa kita harus sudah sampai ini. Jadi sebulan itu ya minimal kita bisa 3 hari dalam 1 bulan itu puasa sunnah. Ini jadi indikator ya. Jadi kurangi makan kita. Orang yang banyak makan akan banyak penyakitnya. Karena makanan itu sumber penyakit jika berlebihan. Ya. Terus kurangi junk food, Pak. Junk food itu makanan yang berpengawet, berperasa buatan, ya, perwarna buatan. Terus kurangi juga makan yang membuat darah asam. Bapak pengen orangnya kalem, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, tapi makannya yang bikin darah kita pH-nya jadi rendah. Apa itu? Tepung-tepungan. Turunannya apa Pak tepung-tepungan? Roti, mie, gorengan gitu. Itu harus dikurangi supaya darah kita nggak asam. Karena di darah yang asam kita akan mudah marah, mudah baper. Kurangi gula. Ibu-ibu nggak mau gemuk, makannya dikurangin, tapi minumannya yang pakai gula semua. Ya, maunya makan es krim, ya, maunya teh manis, itu gula bikin gemuk. Ya, dan itu bikin darah jadi asam. Walaupun rasanya manis tapi bikin darah kita jadi asam, kita akan mudah baperan, mudah emosi negatif. Ya. Dan minuman berkarbonat, paham ya minuman berkarbonat ya? Ya, yang mengandung ya cola, ya ya paham lah ya. Tidak usah saya sebutkan, paham ya minuman berkarbonasi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kurangi lagwi. Apa lagwi? Lagwi itu perbuatan yang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Jadi kurangi aktivitas yang tidak perlu. Apa nih, bapak-bapak? Evaluasi hobi kita, Pak. Apa yang menggerakkan hobi itu, Pak? Karena Allah apa karena nafsu hobi itu? Nanya bapak-bapak nggak mau ngejawab nih, Bu. Yang menggerakkan hobi itu biasanya nafsu apa karena Allah, Bu? Nafsu. Pengen punya sepeda bagus, pengen punya motor bagus, pengen touring, pengen segala macam, itu nafsu penggeraknya. Maka evaluasi hobi kita. Ya, saya tidak melarang untuk punya hobi, tapi evaluasi jangan sampai jadi lagwi. Karena lagwi itu kata Allah dilarang. Wallazina 'anil lagwi mu'ridun. Kalau ingin beruntung hidup ini, jangan berbuat lagwi. Aktivitas yang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Terus kurangi belanja yang nggak perlu. Bapak-bapak senang, Ustadz sekarang alhamdulillah istri saya jarang ke mall, tapi tiap hari paket. Stres bapaknya. Ya, jadi kurangi belanja yang nggak perlu, Bu. Nah, kita nih Pak, kita pengen kaya, begitu banyak uang, kira-kira apa yang dibeliin? Ini survei saya. Orang kalau banyak uang biasanya belinya apa? Gentong, Gucci, souvenir-souvenir biar rumahnya kelihatan indah. Sayangnya nih, belinya seringkali benda-benda yang bisa jadi sarang jin. Gucci ada gambar penari, gambar pasukan, gambar manusia, gambar makhluk, itu bisa ditempatin jin. Beli main ke Singapura, beli merlion. Merlion tahu ya? Ikan kepala singa, itu dewanya mereka. Itu kalau ada di rumah kita gambarnya, patungnya, souvenirnya nempel di kulkas, itu bisa jadi sarang jin. Pulang dari sini evaluasi, hilangin itu semua dari rumah kita, ya. Dan itu beli kan pakai harta kita. Jadi hati-hati, ya. Kurangi ya belanja-belanja yang nggak perlu. Terus kurangi bermain sosmed. Saya baca buku, itu ternyata di Amerika rata-rata orang main sosmed itu 4 jam sehari. Kalau di sini lebih banyak apa lebih dikit?
Kalau dikumpulin ya dalam 24 jam itu 4 jam main sosmed. Ya, jadi hati-hati nih. Ya, scroll padahal nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Dampaknya apa? Dampaknya ini jadi lagu, kita jadi gampang stres nanti. Ya. Terus kurangi begadang, Pak. Kata Bang Roma kan begadang jangan begadang kalau nggak ada perlunya. Begadang itu, orang yang rutin begadang itu akan malas amal yaumi, malas tilawah, malas, pokoknya semua amal yaumi akan berat. Kenapa? Karena badannya nggak sehat. Malam itu kata Allah, waja'alna naumakum subata. Jadi jangan malam itu untuk istirahat. Batasannya apa? Jam 11 harus sudah lelap. Artinya paling lambat jam 10 harus kita sudah tidur. Saya sibuk, gimana dong? Nah, kalau kita sibuk, ini lain hal. Tapi pastikan ada satu malam, Pak, kita tidur cepat. Habis isya tidur. Nanti insya Allah kita bangun sudah fresh semua itu. Ya, sel-sel tubuh kita sudah recovery semuanya. Itu akan membuat energi kita sanggup lagi melakukan amal yaumi, tilawah, zikir semuanya. Orang yang sering begadang males ya amal yauminya. Ini bahaya. Jadi kurangi ya. Apalagi kalau begadangnya bukan karena niatnya kerja atau hal-hal yang penting ya. Hanya nonton TV, ya, nonton YouTube, ini hati-hati. Yang kelima, berusaha fokus saat aktivitas yang membutuhkan fokus. Jadi kurangi lagui dengan kita senantiasa fokus. Jangan zikir main HP. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Yang keenam, tidak gibah. Ini gibah ini lagu yang luar biasa gitu. Kejoliman yang dinikmati. Ya, gibah ini kan gosip kalau bahasa Indonesianya. Digosok makin